Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, nama saya Reynaldes, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Mamasa. Saya bertugas di SD Negeri 001 Mamasa. Kali ini kita akan melakukan percakapan supervisi akademik dan akan kita mulai dari percakapan praobservasi, kemudian dilanjutkan dengan observasi, dan kemudian diakhiri dengan percakapan pasca observasi. Nah, kali ini saya akan melakukan coaching bersama Pak Immanuel atau akrab disapa Mr. Noel. Berikut adalah video percakapannya. Selamat siang, Mister. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Ya, selamat siang Pak Roy, sama-sama. Iya. Saya ingin kita sedikit membahas tentang rencana pembelajaran yang akan Mister sampaikan hari ini. Bisakah Pak Noel jelaskan secara singkat materi yang akan disampaikan dan metode pembelajaran yang akan digunakan? Oke, terima kasih Pak Roy. Untuk hari ini materi yang saya sampaikan itu tentang apresiasi musik. Oke. Jadi apresiasi musik ini di mana kita ikut menonton suatu pertunjukan dan kita juga melakukannya sebagai penampil pertunjukan itu sendiri. Nah, kemudian melihat apresiasi ini tentu ada tujuannya. Tujuan pembelajaran hari ini tentang anak-anak peserta didik bisa mengeksplorasi dirinya tentang bunyi di sekitarnya, terutama dalam musik. Mereka turut di dalam musik itu sendiri, bermain musik sehingga mereka mendapat pengalaman langsung dari situ. Oh, luar biasa. Terus tadi metode apa yang Mister rencanakan untuk pembelajaran ini? Metode yang terpakai untuk apresiasi ini namanya juga praktek. Jadi tentu akan ada praktek langsung Pak selama ini. Dan hal untuk hari ini sudah disiapkan jauh-jauh hari. Wow. Sangat menarik ya Pak ya, bahwa saya melihat Pak Noel akan menggunakan metode praktik langsung, bahkan sudah disiapkan berjauh-jauh hari. Lalu kemudian saya ingin mengulik sedikit lagi mengapa Pak Noel memilih metode ini, metode praktek langsung tadi. Kenapa metode praktek langsung? Karena perlu kita pahami juga dalam suatu pengalaman yang mana indera perasa kita, peraba kita melihat semuanya, itu semuanya dibutuhkan. Sehingga apa yang anak-anak alami dalam praktik langsung ini menjadi pengalaman yang tidak terlupakan untuk kedepannya. Wow, luar biasa. Itu ya? Sekian. Oke, terima kasih Mister. Setelah Mister tadi menjelaskan tujuan pembelajaran dan metode yang ingin disampaikan, kira-kira area pengembangan apa yang hendak Pak Noel capai di kelas nanti? Kalau untuk area pengembangan itu ya kita merujuk pada peserta didik. Iya. Tentu kita akan bicara tentang tujuan P5 itu lagi. Yang pertama itu anak-anak mandiri. Mandiri artinya anak-anak itu memahami potensi dirinya dan mampu mengembangkannya, baik secara latihan mandiri maupun lewat referensi-referensi mendukung. Yang kedua, kreativitas. Artinya anak-anak mampu melihat potensinya itu untuk berada pada suatu pengetahuan atau bidang, di mana mereka bisa ya mengapresiasi diri, kemudian mereka bisa membentuk suatu hal baru dalam dirinya untuk mereka capai ke depannya. Nah, terakhir ya tentu saja ada gotong royong karena ini kerjasama tim dalam pertunjukan tentu butuh kerjasama. Wow, luar biasa Mister. Selama observasi nanti, saya tentu akan fokus pada beberapa aspek, yaitu kurang lebih pengelolaan kelas Mister nanti, kemudian interaksi guru dengan siswa, dan penggunaan media pembelajaran. Kira-kira apakah ada aspek lain yang ingin Mister inginkan saya perhatikan secara khusus di kelas nanti? Ada aspek lain perlu diperhatikan? Ya, secara khusus saya kira sudah semua itu Pak, karena kelas memang harus seperti itu. Oke, luar biasa. Baik, terima kasih waktunya untuk hari ini Mister. Saya berharap observasi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Dan sampai jumpa di kelas nanti Mister. Terima kasih. Terima kasih.
Oke anak-anak, selamat siang semua. Sebelum kita mulai pelajaran seperti biasa ya, kita absen dulu. Oke, kelas 4C. Akasia, Alea, Alensia, thank you, Argia. Baik, siapa yang ingat? Ya, Indra. Oke, sebentar untuk hal itu. Anak-anak, hari ini kita akan praktek ke kelas seperti yang Mister janjikan minggu lalu ya. Siapa yang sudah belajar lagu di rumahnya? Lagu daerah, lagu Oma Masa, Tabulahan, Indonesia Raya. Apresiasi itu pelajaran terakhir, di mana kita itu semua di depan ada yang menyanyi, ada yang main pianika, boleh. Jadi anak-anakku pilih, nanti bagi kelompok dan tampil satu-satu ke depan. Ya? Iya, bagi kelompok. Jadi anak-anakku bisa di sini belajar untuk bagaimana kerjasama di dalam menampilkan musik, bisa tonton temannya, bisa dengar temannya menyanyi, dan anak-anakku sendiri nanti juga menyanyi atau bermain pianika. Nah, sekarang sudah siap kita mulai pelajarannya. Kelompok 2 6 orang. Kelompok ini salah satunya ke sana ya. Jadi masing-masing satu ke sini, satu ke sana. Kita bagi dua. Ini kelompok 1 5 orang. Lagunya Tabulahan. Tabulahan Bambang Mambi. Oke, beberapa saja. Indonesia Raya. Yang tahu lagunya Indonesia Raya? Oh, semua. Mengheningkan Cipta. Oh, semua juga. Masing-masing kelompok nyanyikan 2 lagu nasional. Namun untuk minggu depannya anak-anakku akan nyanyikan lagu daerah dan lagu nasional. Nanti kita akan berlatih sama-sama ya. Ini satu kelompok ya. Enggak apa-apa. Nah, kelompok di sini juga latihan. Oh. Oke. Oh, yes. Ya, boleh. Indonesia Raya dan Ibu Kita Kartini ya. Ibu Kita Kartini bisa. Enggak apa-apa, nak. Ya? Boleh, enggak apa-apa, Ji. Kayaknya kelompokmu siap, Mile. Silakan tulis namanya kertas lembar, nah. Ya? Tulis 6. Inilah kelasku. Oke anak-anak, ayo sama-sama latihan. Oke Mister, perpanjang waktunya tambah 10 menit. Mana? Oh iya. Bisa lagi lanjut? Bisa lanjut lagi? Oke, kalau gitu sampai di situ saja mainnya, baru menyanyi ya. Oke, enggak apa-apa. Nah, Indonesia. So, teman pentas di depan, tolong duduk tenang. One, two.
Oke, iya. Oke, kelompok 2, terima kasih. Terima kasih, apresiasi buat anak-anakku sudah berani tampil ke depan. Itu sudah menjadi pengalaman, nak. Berani keluarkan suaranya. Iya, jadi bercampur ya, ada banyak rasanya. Nah, kelompok 2 laki-laki. Mulai dari Jorgi dulu. Bagaimana rasanya, nak, tampil di depan? Gugup. Nah, Panio. Seru. Nah, Semi. Gugup. Oke, silam Baim. Gugup. Nah, coba, nak. Kamu bagaimana rasanya? Malu-malu sedikit. Nah, bagaimana rasanya, nak? Gugup. Wah, iya. Ya, kelompok senang dan gugup. Aduh. Nah, kelompok di sini kita mulai dari sini dulu. Nah, bagaimana rasanya tampil di depan? Senang. Oh, malu juga. Aduh, lu pasti. Nah, kalau Alen Sudah terbiasa dan oh, kalau ke depannya tampil seperti itu masih ada gugupnya tidak? Akan berkurang atau tidak? Akan berkurang. Nah, apakah nanti ke depannya masih ada rasa malu? Nah, tidak malu lagi karena sudah pernah tampil di depan. Nah, kalau sudah tidak ada pertanyaan atau masih ada yang mau bertanya, nak? Silakan. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup hari ini pelajaran kita dengan nyanyi lagunya Ibu Kita Kak. Oke, sama-sama. Oke, thank you child. Oke, Naurin, ayo berdoa. Oke. Ayo sini, kelompok 1. Ayo sini, Kenovan, Panio, Evanio, berlatihan lagi nah. Kevin, latihan nyanyi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ol dan Pak Lender. Selamat penggunaan kolam hari ini. Luar biasa. Baik, terima kasih Pak Ol dan Pak Lender sudah menyempatkan waktunya dalam kegiatan kita pada saat ini. Saya sudah melihat video rangkaian yang dilakukan oleh Pak Ol dan Pak Lender terkait seperti sepenuh. Yang saya kirimkan itu adalah observasi dan observasi. Sebagaimana juga yang sudah saya sampaikan ke Pak bahwa harus membimbing rekan sejawat untuk menyusun dan melaksanakan pembelajaran terkait dan pembelajaran yang berkaitan dengan pembelajaran berinisiasi, KSE dan budaya positif. Dan itu sudah dilaksanakan dan hari ini adalah rangkaian terakhir dari supervisi ini yaitu fase observasi. Dan saya berharap Pak Roy dan Pak Manuel bisa melaksanakan dengan baik dan Pak Roy bisa melaksanakan technical coaching dengan tepat praktik mereka dan untuk waktu yang efisien saya sarankan kalau untuk melanjutkan kegiatan. Terima kasih. Selamat pagi, pada kegiatan pembelajaran kemarin kami memulai dengan hal yang saya ketahui dalam kami langsung kita akan belajar yang kondusif dan bisa terlihat antusias dan aktif dalam diskusi. Sekarang pertanyaannya, menurut Pak Guru, bagaimana ada perubahan yang mencapai
Ini memperhatikan dan materi tumbuh dari kemandirian siswa, kemudian sikap kreatifnya dan sebagainya. Pada kemandirian siswa yang saya dapat setelah kenal itu sudah saya bisa masukkan dalam kepercayaan diri mereka. Akan mampu di depan umum dalam kurun waktu sekian menit untuk menentukan suatu pemikiran atau satu teman. Kemudian pada sisi kreativitasnya siswa, dari siswa itu mulai bisa membentuk dirinya terhadap materi yang disampaikan. Mana awalnya mereka tidak bisa bernyanyi, sekarang sudah mulai bisa menggunakan suaranya. Pada musik yang ketiga itu berkembang semua masuk dalam musik ini dengan mereka kolaboratif, artinya kerjasama satu sama lain dengan potensi yang sama dan tujuan yang sama. Itu saya kira sudah tercapai. Jadi kalau untuk presentasinya ya belum sampai. Luar biasa sekali dari 3 pengembangan yang diucapkan tadi, yaitu diri kreatif dan menurut Pak apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan untuk meningkatkan sampai pada kemaksimalan kita di kelas itu ya tentunya yang pertama kita perlu pelajari namanya studi kasus ini dimana kita mengambil data dari siswa untuk melihat potensinya, kemudian setelah itu kita lakukan analisis lihat gimana kebutuhan siswa itu dalam materi yang bersangkutan. Setelah kita mendapatkan hasil analisis itu, kita mulai perencanaan. Dalam perencanaan ini tentunya kita melihat itu sangat individual siswanya. Kemudian kita buatkan mereka kalau sekarang itu untuk mempermudah kita melakukan terus sampai di pada perencanaan ini. Setelah perencanaan itu kita kemudian data ulang, setelah kemudian data ulang kita evaluasi. Setelah kita evaluasi, tentunya ini akan kita sampaikan dalam kondisi ada potensi anak dan ada elemen-elemen yang perlu kita perhatikan dan ada potensi anak yang kita kembangkan. luar biasa kamu mungkin kapan kamu bisa ini sudah berjalan sebenarnya, namun karena kita kan beberapa kelas dan selanjutnya satu kelas itu saya masuk satu kali tentunya untuk menggunakan bila tidak ada halangan dari program utama sekolah pendidikan bisa dilakukan lagi di depan di depan banyak kira-kira dalam pelaksanaan pendidikan ini strategi adakah pelatihan yang bisa dilakukan? tentunya dalam kegiatan ini saya butuhkan untuk saya karena dalam pembelajaran kelas itu memang kita butuh kesenangan solusi yang untuk bersama. Apakah ada hal lain yang menjadi strategi Pak Kalau untuk hari ini lebih banyak sih ya sumber daya juga. Dalam praktek saya ini kebetulan ini memang keterbatasan dan kekurangan saya itu mulai dari sumber daya kasarnya dalam menampilkan sebuah karya musik itu tentunya kita butuh ahli dan itu bisa kita simulasikan dalam khusus kelas. Kemudian yang kedua yaitu pelakunya sudah anak-anak kita. Yang ketiga yang sangat mudah tersedia itu yaitu ini alat penelitian. Jadi dalam musik itu bukan hanya satu alat musik saja yang harus dilakukan. Beberapa hal yang mereka lakukan mereka sukai
kita sebenarnya mau ada dalam kita saat ini dengan apa yang ada pada sekolah dan mungkin anak-anak untuk sebagai seorang guru ya saya fokuskan di situ dengan komunitas lagi bisa teman anak-anak mengenal yang namanya pianika, kemudian cara menggunakannya, selanjutnya pianika ini mengiring lagu, jadi anak-anak juga mencari lagu-lagu yang berkaitan tentunya dengan Biasanya jadi keterbatasan pembatasan yang di Indonesia ini langsung bisa dicarikan solusi dan memanfaatkan hal yang ada. Oke, terima kasih presiden hari ini. Baik, setelah kita melakukan rangkaian percakapan mulai dari percakapan pra-observasi, observasi, dan percakapan pasca observasi, maka saya dapat merefleksikan sebagai berikut. Pada percakapan pra-observasi, suasana percakapan yang terbuka dan saling percaya. Guru sangat antusias dalam berbagi rencana pembelajarannya. Kemudian yang perlu menjadi perbaikan adalah perlu menggali lebih dalam tentang tujuan pembelajaran yang lebih spesifik dan bagaimana guru akan mengukur pencapaian murid. Nah, kemudian pada rangkaian tahap observasi, ketika saya mengamati Mr. Noel dalam kelasnya pada saat pembelajaran, Mr. Noel berhasil menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Kemudian menjadi bahan untuk perbaikan bahwa perlu lebih banyak memberikan ruang kepada murid untuk lebih kritis dan manajemen waktu transisi antar kegiatan dibuat lebih efektif. Kemudian pada rangkaian percakapan pasca observasi yang menjadi kekuatan adalah Mr. Noel sebagai coach menjadi sangat reflektif terhadap proses pembelajaran yang telah dilakukan. Terdapat kesesuaian antara rencana dan pelaksanaannya terkait aspek-aspek yang ingin dikembangkan. Kemudian yang menjadi sasaran perbaikan adalah perlu lebih banyak eksplorasi mengenai strategi-strategi pembelajaran yang dapat mengakomodir berbagai gaya belajar siswa. Secara keseluruhan, proses coaching ini berjalan dengan baik. Guru menunjukkan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kedepannya akan lebih fokus pada pengembangan kemampuan guru dalam mendalami pembelajaran yang lebih berpusat kepada murid dan memberikan umpan balik yang lebih konstruktif kepada murid. Demikian dari saya Renaldes, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mamasa. Salam dan bahagia.